Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Sabtu ba'da subuh 4 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pekan terakhir dari bulan-bulan Masehi, membaca kitab Usulul Imani fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, prinsip-prinsip keimanan dalam naungan Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Majmu'ah minal masyayikh, 3 orang dari Syekh Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr wa Al-Syekh Salih Al-Suhaimi dan Al-Syekh Ibrahim bin Amir Al-Ruhaili hafizahumullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tamhid, pendahuluan, yang di dalamnya penulis mengatakan bahwa keimanan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Bahkan setiap kebaikan di dunia dan di akhirat tergantung dari pelaksanaan keimanan yang benar. Setiap kebaikan di dunia dan di akhirat tergantung dari pelaksanaan keimanan yang benar. Kemudian keimanan adalah puncak dari cita-cita
puncak dari keinginan dan tujuan yang paling mulia. Kemudian keimanan, dengannya seseorang akan mendapatkan kehidupan yang baik, jauh dari keburukan di dunia, dan juga dengan iman seseorang akan mendapatkan pahala yang besar dan pahala yang abadi di akhirat. Kemudian penulis membawakan dalil-dalil akan hal ini. Di antaranya surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan ia beriman. Amal saleh dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan benar-benar berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sungguh kami akan benar-benar ganjarkan padanya pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Ini ayat menunjukkan bahwa iman syarat dari salah satu syarat agar mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan akan mendapatkan pahala yang lebih baik di akhirat. Kemudian juga di dalam ayat yang lain bahwa amalan yang disertai dengan keimananlah yang disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Isra ayat 19, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Siapa saja yang menginginkan kehidupan akhirat dan ia berusaha untuknya dalam keadaan ia beriman, maka merekalah yang usahanya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat surah Al-Isra ayat 19 juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang yang beramal syarat mutlaknya adalah iman agar amalnya disyukuri, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ letak pentingnya keimanan. Begitu juga dalam surat Thaha ayat 75, "Man ya'tihi mu'minan qad 'amilas shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula." Siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan ia telah beramal saleh, maka mereka mendapatkan derajat-derajat yang tinggi. Syarat mendapatkan surga dan derajat-derajat di dalam surga adalah mendatangi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat dalam keadaan beriman. Kemudian juga dalam surah Al-Kahfi ayat 107 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Mereka kekal di dalamnya, tidak disia-siakan. Ini menunjukkan bahwa iman adalah syarat amal saleh yang mendatangkan pahala surga Firdaus. Jika amal saleh tanpa iman, maka tidak mendatangkan pahala surga Firdaus. Nah, kemudian setelah itu pada tamhid, pada pendahuluan, penulis membawakan dalil-dalil tentang apa saja itu iman dengan keutamaan-keutamaan iman yang sudah disebutkan pada ayat-ayat tadi. Nah, sekarang apa saja iman itu? Iman itu berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW adalah beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, pada para rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Seperti misalkan dalam
ayat surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada beliau dari Rabb beliau, dan juga orang-orang beriman seluruhnya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Kita tidak membedakan antara para rasul, dan mereka mengucapkan kami telah mendengar, kami taat, maka berikanlah maghfirah kepada kami wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa beriman ada 4. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Di dalam ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan iman ada 5. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Sedangkan keimanan kepada takdir yang ke-6 disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Baik. Berarti sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa usulul iman, pokok-pokok keimanan yang mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat, yang merupakan cita-cita paling mulia, yang merupakan cita-cita paling tertinggi, yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat adalah ada 6 berdasarkan Al-Quran dan hadis, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, kemudian penulis berkata, wa fima yali bayanu ma yata'allaqu bil asl al-awwal min hadhihi al-usul wa huwa al-iman billah. Dan di bawah ini penjelasan yang berkaitan dengan prinsip keimanan yang pertama dari prinsip-prinsip keimanan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ceritanya kitab ini seperti itu. Menjelaskan tentang faedah keimanan dalam syariat Islam, urgensi keimanan dalam syariat Islam, belum menyebutkan bahwa prinsip-prinsip keimanan itu ada 6. Nah, sekarang kita bicarakan prinsip keimanan yang pertama adalah al-imanu billah. Qala al-mu'annif rahimahullah, innal imana billahi azza wa jalla huwa ahammu usulil iman. Beriman kepada Allah azza wa jalla adalah pokok yang paling penting dari pokok-pokok keimanan. Wa a'zamuha sya'nan, dan keberadaan beriman kepada Allah adalah keberadaan dari rukun-rukun iman yang paling agung. Jadi rukun iman yang paling agung adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'laha qadran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pokok atau prinsip keimanan yang paling tinggi kedudukannya. Bal huwa aslu usulil iman. Bahkan beriman kepada Allah adalah pokok paling pokok dari pokok-pokok keimanan. Pokok paling pokok, aslu usulil iman, asal muasal dari pokok-pokok keimanan. Itulah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asasu binaihi, dan dia adalah pondasi bangunan keimanan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi dasar keimanan. Wa qiwamu amrihi,
dan penegak perkara keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baqiyatul usuli mutafarri'atun minhu, dan prinsip-prinsip keimanan lainnya adalah cabang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di sini sifat-sifat yang disebutkan oleh penulis, bahwa beriman kepada Allah adalah pokok atau prinsip yang paling penting dari prinsip-prinsip keimanan. Kemudian keberadaan yang paling agung dari prinsip-prinsip keimanan. Kemudian kedudukan yang paling tinggi dari prinsip-prinsip keimanan. Kemudian sumber dari prinsip-prinsip keimanan dan pondasi bangunan-bangunan keimanan dan tiang perkara-perkara keimanan, dan perkara-perkara keimanan lainnya adalah cabang dari prinsip beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir itu, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya adalah cabang dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raji'atun ilaih, prinsip-prinsip keimanan yang lainnya kembali kepada prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabniyatun alaih, prinsip-prinsip keimanan lainnya dibangun di atas prinsip keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini bahasa-bahasa yang benar-benar harus kita pikirkan dan pahami baik-baik, bahwa beriman kepada Allah adalah prinsip keimanan yang merupakan akar dari seluruh cabang-cabang keimanan. Beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, takdir, ini adalah pokok akarnya beriman kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibangun di atas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sah berarti keimanan salah satu dari rukun-rukun iman tadi tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak bagaimana pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wal imanu billahi azza wa jalla huwal imanu bi wahdaniyatihi subhanahu fi rububiyyatin wa fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Fa hadhihi usulu thalathatin yaqumu 'alaiha al-imanu billah. Nah, kemudian baru penulis menjelaskan apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan atau mengimani tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani tentang keesaan Allah di dalam kekuasaannya, di dalam peribadatan kepadanya, dan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kalau ditanya apa sih beriman kepada Allah, maka beriman kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengimani tentang keesaan Allah di dalam perkara kekuasaan, ibadah, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu meyakini seyakin-yakinnya di dalam qalbu kita tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki rububiyah, kekuasaan. Kekuasaan itu maksudnya al-khalq, penciptaan, al-mulk, kerajaan, at-tadbir, pengaturan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan itu. Dan ibadah, segala macam jenis aktivitas bakti kepada Allah, baik dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang,
dengan penuh rasa cinta dan ketundukan, berniat hanya ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bakti hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan beriman kepada Allah. Meyakini tentang keesaan Allah di dalam rububiyah, yaitu kekuasaan dan ibadah, dan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. 3 pokok inilah dibangun di atasnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 pokok inilah dibangun di atasnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal inna ad-din al-islamiyya al-hanifa innama summiya tauhidan li'anna mabnaha ala anna Allah wahidun fi mulkihi wa af'alihi la syarika lah, wa wahidun fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi la nadhira lah, wa wahidun fi uluhiyatihi wa ibadatihi la nidda lah. Bahkan agama Islam yang lurus ini tidaklah dinamakan tauhid kecuali karena, jadi Islam nama lainnya adalah tauhid. Islam nama lainnya adalah tauhid. Nama lainnya juga iman. Ini sinonim semua. Islam, tauhid, iman, ikhlas, itu adalah sinonim semua. Islam tidak dinamakan tauhid kecuali karena dibangun di atas keyakinan bahwa Allah satu-satunya di dalam kekuasaan dan perbuatan. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Allah satu-satunya di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang semisal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yu'lam anna tauhid al-anbiya'i wal mursalin yanqasimu ila 3 aqsam. Dengan ini kita akhirnya mengetahui bahwa tauhidnya para nabi dan para rasul, yaitu agamanya para nabi dan para rasul, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, al-qismul awwal tauhidur rububiyyah, wa huwa al-iqrar bi anna Allah ta'ala rabb kulli syai' wa malikuh wa khaliquh wa raziquh wa annahu al-muhyi wal mumit an-nafi'u ad-dar al-mutafarrid bil ijabati 'inda al-idtirar alladhi lahu al-amru kulluh wa bi yadihi al-khairu kulluh wa ilayhi yurja'u al-amru kulluh la syarika lah fi dhalik. Yang artinya dengan ini kita akhirnya mengetahui bahwa tauhidnya para nabi ada 3. Dan penyebutan 3 ini para ikhwah, pembagian tauhid menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan istiqra. Berdasarkan apa? Istiqra. Apa arti istiqra? At-tatabbu', meneliti dengan mendalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya para ulama mengintisarikan bahwa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah itu dengan 3 keesaan. Yang pertama, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rububiyah. Ini yang pertama tadi, yaitu menetapkan bahwa Allah adalah Rabb. Rabb itu pemelihara, pengatur, raja seluruh atau raja segala sesuatu, dan pencipta segala sesuatu, pemberi rezeki segala sesuatu. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, menahan mudarat, satu-satunya yang mengabulkan doa, terutama saat dalam keadaan keterpaksaan,
segala perkara Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Segala kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Dan seluruh perkara dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu bagi Allah. Ini yang disebut dengan tauhidur rububiyah. Dan sekali lagi saya katakan, 3 tauhid ini dalilnya adalah istiqra, yaitu penelitian mendalam terhadap Al-Quran dan hadis yang akhirnya diintisarikan bahwa berdasarkan Al-Quran dan hadis diambil cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 cara. Meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Rabb, satu-satunya Al-Malik, satu-satunya Al-Khaliq. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tauhidur rububiyah disebut juga oleh para ulama dengan tauhidu af'alillah. Tauhidu af'alillah, mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah, bahwa perbuatan Allah hanya Allah yang berbuat, tiada sekutu bagi Allah. Seperti mengatur, mencipta, berkuasa, hanya Allah yang melakukan itu. Mengatur di daratan, memberi rezeki di daratan, di lautan, di udara, hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan tauhidu af'alillah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, al-qismu tsani tauhidul uluhiyah, wa huwa ifradullah wahdah bidzulli wal khudu'i wal mahabbati wal khusyu' wal ruku' was sujud wal dzabhi wan nadhri wa sairi anwa'il ibadah la syarikalah. Yang kedua adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita tunduk, patuh, cinta, khusyuk, kita melaksanakan ruku, sujud, sembelihan, bernazar, dan seluruh jenis-jenis ibadah hanya untuk Allah, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa seluruh ibadah yang paling berhak mendapatkannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling berhak diniatkan untuknya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tauhidul uluhiyah. Atau nama lainnya, kalau tadi tauhidu af'alil ibad, mentauhidkan af'alillah, mentauhidkan perbuatan-perbuatan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini tauhidu af'alil ibad, mentauhidkan perbuatan-perbuatan hamba. Artinya perbuatan-perbuatan hamba yang berupa ibadah diniatkan hanya untuk Allah satu-satunya. Diniatkan hanya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Apa istilahnya tadi? Tauhidu af'alil ibad. Mengesahkan seluruh perbuatan hamba diniatkan hanya untuk Allah. Mengesahkan ibadah yang merupakan perbuatan hamba diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa pengertiannya? Ibadah itu pengertiannya adalah bakti kepada Allah. Bakti kepada Allah. Bagaimana cara berbakti kepada Allah? Dengan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Apa saja. Baik perintah dari Al-Quran, perintah dari hadis, apa saja. Dan dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik larangan dalam Al-Quran atau larangan dalam hadis, disertai dengan rasa cinta dan ketundukan.
dan diniatkan hanya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini tidak bisa dikerjakan kecuali tidak diniatkan kecuali untuk Allah. Itulah tauhidul uluhiyah. Tauhidu af'alil ibad. Mentauhidkan perbuatan-perbuatan hamba. Diniatkan perbuatan hamba hanya untuk Allah. Diniatkan perbuatan hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidu af'alil ibad. Atau istilah lain tauhidut talabi wal qasdi. Tauhidut talab wal qasdi. Artinya mengesahkan Allah di dalam niat ibadah. Niat saat kita beribadah hanya untuk Allah. Tauhidut talab wal qasd. Itu ada papan tulis ya. Mohon saya coba. Minta saya. Nah. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhidul ibadah disebut juga dengan tauhidu af'alillah. Af'alil ibad afwan. Dan tauhidu at-talabi wal qasdi. Tauhid maksud dan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini. Baik. Iya. Dan contoh-contoh ibadah, apa tadi saya katakan ibadah? Ibadah pengertiannya apa? Bakti. Bakti kepada Allah. Bakti kepada Allah dengan mengerjakan apa yang diperintahkan atau menjauhi apa yang dilarang. Disertai dengan rasa cinta dan ketundukan. Itu penting. Disertai dengan rasa cinta dan ketundukan. Dengan meniatkan hanya ingin dapat pahala dari Allah. Itulah ibadah. Dan ibadah seperti itu tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Itulah tauhidul ibadah. Tauhidul uluhiyah. Tauhidu af'alil ibad. Tauhidul qasdi wat talaq. Nah, istilahnya banyak. Istilahnya banyak. Contoh-contoh ibadah seperti rukun Islam, rukun iman, itu contoh ibadah. Ihsan, itu ibadah. Rukun Islam seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, kemudian membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah. Atau berhaji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Itu ibadah. Atau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir dan qadarnya, itu ibadah kepada Allah. Atau beribadah dengan ihsan, menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat, atau menganggap saat kita beribadah kita melihat Allah atau Allah melihat kita. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh ibadah yang lain berdasarkan lisan, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, memberi nasihat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ibadah kepada Allah. Dengan qalbu, rasa tawakal, rasa harap, rasa takut, rasa syukur, rasa sabar, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan anggota tubuh macam-macam. Seperti yang sudah kita sebutkan dari rukun-rukun iman atau Islam, atau seperti berbakti kepada kedua orang tua, menghormati tetangga, menghormati tamu, berbuat baik kepada teman,
dan seterusnya. Itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak ibadah-ibadah yang lain. Seperti di sini disebutkan menyembelih, bernazar. Bernazar artinya mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Kalau saya sembuh, saya bernazar puasa 3 hari berturut-turut. Maka ini ibadah. Tidak boleh dia niatkan untuk mendapatkan pahala kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tauhid tauhid al-uluhiyah. Kemudian al-qismu tsalits tauhidul asma'i was sifat, wa huwa ifradullah ta'ala bima samma wa wasafa nafsahu fi kitabih wa ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa tanzihuhu 'anil naqais wal 'uyub wa mumathalatul khalqi fi ma huwa min khasaisihi wal iqrar bi anna Allah bi kulli syai'in 'alim wa ala kulli syai'in qadir wa annahu al-hayy al-qayyum alladhi la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Bagian yang ketiga dari tauhid adalah tauhidul asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat. Dan tauhidul asma wa sifat salah satu namanya adalah tauhidul ma'rifah. Tauhidul ma'rifah, yaitu mengesahkan Allah di dalam pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tauhidul asma wa sifat? Tauhidul asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dengan apa saja yang Allah namai dan sifati dirinya di dalam Al-Quran atau melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah telah tetapkan sendiri untuk dirinya di dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Itulah yang disebut dengan tauhidul asma wa sifat. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Berarti pada ayat ini Allah menetapkan 3 nama untuk dirinya. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan kita sebagai seorang muslim wajib menetapkan nama-nama tersebut. Dan nama-nama tersebut hanya milik Allah. Tidak boleh diberikan nama-nama tersebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid asma wa sifat. Mengesahkan apa yang Allah namai dan sifati untuk diri Allah. Baik itu dalam Al-Qur'an atau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mensucikan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dari aib, keburukan dan kekurangan. Mensucikan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Apa bedanya nama dan sifat? Allah memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari nama itu ditarik sifat. Allah mempunyai rahmat. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim Allah tarik sifat, yaitu sifatur rahmah. Sifatnya Ar-Rahmah. Allah mempunyai nama wa huwas sami'ul basir. Allah As-Sami', Maha mendengar. Allah Al-Basir, Maha melihat. Itu nama Allah. Dari nama ini diambil sifat bahwa Allah mempunyai pendengaran, bahwa Allah mempunyai penglihatan. Itulah sifat. Inilah nama, itulah sifat. Paham bedanya sekarang? Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Al-Qadir, itu nama Allah Al-Qadir. Dari nama ini diambil sifat, yaitu sifatul qudrah. Allah memiliki kekuasaan. Itu sifat. Nah, tauhidul asma wa sifat menetapkan apa saja yang Allah namai dan sifati untuk dirinya di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mensucikan nama-nama dan sifat tersebut dari kekurangan
dari aib dan memisalkan dengan makhluk. Memisalkan dengan makhluk. Tidak boleh nama dan sifat Allah dimisalkan dengan makhluk. Contoh, nanti kita akan bahas itu. Orang sekarang, orang dahulu zaman Arab jahiliyah menamai berhala-berhala mereka dengan nama-nama Allah. Seperti Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Al-Lata diambil dari nama Allah Al-Ilah. Al-Uzza diambil dari nama Allah Al-Aziz. Al-Manat diambil dari nama Allah Al-Mannan. Ini menyimpangnya Arab jahiliyah. Mereka tidak melakukan tauhid di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya tidak boleh para orang tua menamai nama-nama Allah dengan nama-nama kepada anaknya, dengan nama-nama tersebut kepada anaknya tanpa ada abdu, penghambaan. Seperti Rahman Idris, nggak boleh. Idris Rahman, nggak boleh. Harus Abdurrahman Idris. Ya, Razak, tidak boleh. Karena tidak ada yang berhak bernama Rahman kecuali Allah. Di zaman dahulu para sahabat ada yang bernama Rahmanul Yamamah. Rahmannya daerah Yamamah, dia mengaku Tuhan, diperangi oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tauhidul asma was sifat. Seperti Razzaq, tidak boleh bernama dengan Razzaq manusia kecuali di depannya ada Abdur Razzaq. Karena kalau seandainya Razzaq saja namanya, ini berarti tidak mentauhidkan Allah secara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajib diganti. Nama-nama seperti itu wajib diganti. Ya, wajib diganti. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, tidak boleh juga bersifat dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Seperti pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Kemudian penglihatan Allah seperti penglihatan makhluk, tidak diperbolehkan. Makanya di sini disebutkan mengesahkan Allah dengan apa saja yang Allah namai dirinya dan sifati dirinya. Hanya Allah memiliki nama itu dan hanya Allah memiliki sifat itu. Berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mensucikan Allah dari nama-nama dan sifat-sifat kekurangan yang memiliki kekurangan dan aib, dan mensucikan nama-nama dan Allah dan sifat-sifat Allah dari permisalan kepada makhluk-makhluk yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, Maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annahul hayyul qayyum, dan Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, Maha berdiri sendiri, tidak terkena ngantuk dan tidur. Lahul masyiah an-nafidhatu wal hikmatul balighah. Hanya Allah memiliki kehendak yang pasti terjadi dan hikmah yang sangat mendalam. Wa annahu sami'un basir, raufur rahim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, kemudian Maha lembut, Maha penyayang. Alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Alal malik ihtawa, dan meliputi segala kerajaannya. Wa annahul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir, dan bahwasanya Allah al-Malik, sang raja,
Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang memberi keselamatan, Al-Mu'min yang mengimani, Al-Muhaimin yang menyempurnakan, Al-Aziz yang perkasa, Al-Jabbar yang perkasa, Al-Mutakabbir yang menyombongkan diri. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka syirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika minal asmaul husna wa sifatil ula. Dan yang lain-lain dari nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Apa arti husna? Allati balagatil ghayata fil husn. Nama-nama yang Allah yang husna maksudnya adalah nama-nama yang sempurna kebagusannya. Sempurna kebagusannya. Balagatil ghayata fil husn. Sampai puncak kebagusannya. Gitu ya, sampai puncak kebagusannya. Wasifatil ula, dan sifat-sifat yang maha tinggi, artinya yang sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada aib sedikit pun. Walikulli qismin min hadhil aqsam ats-tsalatsa dalailu katsiratun minal kitabi was sunnah. Setiap dari tiga bagian tadi itu memiliki dalil-dalil yang sangat banyak dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal Qur'anu kulluhu fi tauhid. Quran seluruhnya di dalam perkara tauhid, wa huququhu wa jazaohu fi sya'ni syirki wa ahluhu wa jazaohum. Hak-hak tauhid, pahala-pahala tauhid itu ada seluruhnya dalam Al-Qur'an. Dan juga di dalam tentang kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan, siksa atas pelaku kesyirikan, seluruhnya ada dalam Al-Qur'an. Wa hadhil aqsamu tsalatsah litauhid qad akhadhaha ahlul ilmi bil istiqra' wat tatabbu'i li nususil kitab wa sunnah. Ingat ini baik-baik. Kalau ada yang bertanya, apa dalil bagian tiga tauhid ini? Dan tiga tauhid ini telah diambil oleh para ulama dengan dalil al-istiqra', yaitu meneliti secara mendalam. Itu namanya istiqra'. Wat tatabbu', dan memperhatikan satu-satu terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa istiqra'un tamun li nususis syara', dan dia adalah penelitian yang secara mendalam yang sempurna terhadap dalil-dalil syariat. Afada hadhil haqiqatu syar'iyyah, hadhil haqiqatu syar'iyyah, yang mana penelitian tersebut memberikan faedah hakikat syariat seperti ini tentang tauhid. Wa hiya anna tauhid al-matlub min al-ibad huwa al-iman bi wahdaniyatillah fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Bahwa tauhid yang dituntut dari para hamba adalah beriman tentang keesaan Allah di dalam pengaturan, keesaan Allah dalam peribadatan, keesaan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Faman lam ya'ti bihadhihi jami'uhu falaisa bimu'min. Dan siapa yang tidak datang dengan tiga tauhid ini, maka dia bukan orang beriman. Wa fima yali fusulu thalathatin fi kulli faslin minha bayanu liqismin min hadhil aqsam. Dan di bawah ini akan disebutkan tiga pasal tersebut, setiap pasal penjelasan-penjelasan tentang tiga tauhid tadi. Sebelum saya lanjut, tadi saya sebutkan tentang tiga tauhid dan nama-namanya. Ya. Jadi kita katakan tadi bahwa tauhid ini diambil tiga ini diambil dengan cara dalil al-istiqra', yaitu penelitian secara mendalam. Al-istiqra' terhadap dalil-dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Akhirnya kita dapati bahwa mengesahkan Allah itu ada tiga bagian. Ada juga nanti para ulama membaginya menjadi dua sesuai dengan nama-namanya. Baik. Jadi dalil pembagian ini adalah istiqra'. Istiqra' artinya penelitian secara
mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembagiannya bisa thulathiyah, bisa tsunaiyah. Pembagiannya bisa 3 bagian, bisa 2 bagian, sesuai dengan nama-namanya. Kalau pembagian 3 bagian, ya, pembagian 3 bagian, maka dia bisa menjadi tauhid rububiyah. Kemudian tauhid al-asma was sifat. Kemudian tauhid al-uluhiyah. Nah, tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat, tauhidul uluhiyah. 1, 2, 3. Bisa pembagiannya menjadi 2. Ini digabung jadi 1, dan ini menjadi 2. Ini namanya tauhidul al-ma'rifah. Pengenalan tentang nama-nama Allah, pengenalan tentang sifat-sifat Allah, pengenalan tentang perbuatan-perbuatan Allah. Ya, tauhidul ma'rifah. Jadi kita ini sebenarnya nanti belajar ma'rifat. Iya, ma'rifat kan pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagian orang ketika belajar ma'rifat akhirnya ujung-ujungnya parai sholat. Tidak ada sholat karena dia sudah mengaku dirinya Tuhan. Ya. Nah, yang kedua adalah tauhid al-qasdi wa talab. Apa artinya tauhid al-qasdi wa talab? Artinya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dimaksud. Qasdu dari kata-kata maksud. Talab dari kata-kata yang dituju. Niatan kita saat beribadah yang dimaksud, yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau Anda mau bagi 3 bisa, bagi 2 bisa. Tanpa pembagian pun bisa, asalkan memahaminya jangan salah. Jadi kalau seandainya ada yang meragukan pembagian-pembagian ini, sudah harus dibagikan. Biar kada hendak dibagi, kada usah dibagi. Kada apa-apa juga kami. Yang penting jangan salah memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Pembagian ini hanya sekedar untuk memudahkan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Nah, nama-nama lain tadi, tauhidur rububiyah, nama lainnya adalah tauhid af'alillah. Af'al dari kata fi'il yang artinya perbuatan Allah. Karena yang di sini dibicarakan perbuatan Allah. Seperti mencipta, mengatur, berkuasa, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan, mematikan, beri rezeki, perbuatan Allah. Yaitu mengimani bahwa perbuatan Allah hanya Allah yang melakukannya. Itu namanya tauhid af'alillah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Tiada sekutu bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu khaliqu kulli syai. Segala puji hanya milik Allah, Rabb al-alamin. Yang memelihara alam semesta hanya Allah. Allah khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Aruni madza khalaqal ladzina min hadza khalqullah. Fa aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkan yang diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Nah, ini tauhidu af'alil ibad atau af'alillah maksud saya. Tauhidur rububiyah, tauhidu af'alil ibad. Atau nama lainnya tauhidul ma'rifah. Atau nama lainnya tauhidul ilmi,
Bisa ditambah tauhidul ilmi wal ma'rifah. Tauhidul ilmi wal ma'rifah. Tauhidul ilmi. Ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ma'rifah, pengenalan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhidul asma wa sifat masuk ke dalam tauhidul ilmi wal ma'rifah. Kenapa? Karena mengenal nama, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian tauhidul uluhiyah, yaitu tauhidul qasdi wa talab. Atau nama lainnya adalah tauhidul af'al siapa? Al-ibad, para hamba. Perbuatan hamba dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa, memberi nasihat, amar ma'ruf, nahi mungkar, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, memuliakan tamu, bersilaturahim. Ini semua adalah perbuatan hamba. Ditauhidkan, maksudnya ditauhidkan, diniatkan maksudnya hanya untuk Allah. Diniatkan maksudnya hanya ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pembagian tauhid. Kalau ditanya dalilnya apa? Istiqra' wa tatabbu'. Al-istiqra' wa tatabbu'. Penelitian mendalam. Kemudian mencari secara teliti dalil-dalil dari Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Bayangkan dari surah Al-Fatihah saja kita dapati banyak tauhid di situ. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ada tauhid apa situ? Tauhid asma wa sifat. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tauhid apa? Rububiyah, Rabbil Alamin, Rabb. Dua ayat ini disebut dengan tauhidul ilmi wal ma'rifah. Karena pengenalan tentang Allah, ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dijauhi kata ma'rifatullah. Itu benar, cuma prakteknya di lapangan bagian keliru. Belajar apa ya, Kam? Belajar ma'rifat. Mbak tuh, Bang? Karena disuruh sholat kita. Nah, sudah sampai hakikat ma'rifat kada bersolatan. Nah, itu keliru. Jadi pembelajaran ma'rifatullah benar, mengenal Allah. Akan tetapi prakteknya yang di lapangan adalah seperti itu. Dan nggak bisa dibohongi. Saya ikut dulu, saya mimpin dulu. Ya, pengajian ma'rifat yang tidak mengajari sholat, saya mimpin dulu. Nggak bisa disembunyi-sembunyikan itu. Ya. Siapa yang paling ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhir salat, bahkan lisan beliau penuh dengan ucapan as-salah, as-salah. Jagalah salat, jagalah salat. Wa ma malakat aymanukum. Dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Itu orang yang paling ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya ada sekarang yang ngaku jadi wali, nggak sholat dengan alasan ini wali madzub, semakin gila semakin wali, ini nggak benar. Yang beriman dan bertakwa itu yang wali, bukan orang gila. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut. Ya, tadi kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, tauhidul asma wa sifat. Malik yaumiddin. Malik, tauhidul asma wa sifat. Yaumiddin. Masuk mana? Rububiyah. Yang mengatur hari hisab hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut Malik yaumiddin, sang raja pada hari hisab. Karena di dunia mungkin masih ada yang mengaku raja, di akhirat nggak ada yang mengaku raja. Makanya Allah nanti di akhirat mengatakan Anal Malik, Anad Dayyan, aku sang raja, aku yang meminta pertanggungjawaban. Tidak ada seperti itu di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti menunjukkan kepada rububiyah.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid uluhiyah. Tauhidul ibadah. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Perbuatan-perbuatan hamba, ibadah, minta tolong, perbuatan hamba. Tauhidul uluhiyah. Tauhidul qasdi wal talab. Tauhidu af'alil ibad. Jadi kalau seandainya orang tidak percaya tentang 3 tauhid ini, maka mungkin dia belum belajar. Belum belajar. Karena dari Al-Fatihah saja orang sudah dapat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tauhid apa itu? Uluhiyah. Karena berdoa, tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tauhid apa itu? Uluhiyah bisa, rububiyah bisa. Nah, tidak ada yang memberi petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa dimaklumi ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan, sekarang baru kita membicarakan setiap dari tauhid-tauhid ini. Tauhid rububiyah, al-mabhathul awal, ma'nahu wa adillatuhu minal kitabi was sunnah wal aqli wal fitrah. Tentang tauhid rububiyah, maknanya, dalil-dalilnya berdasarkan dari Al-Qur'an, 1, hadis, akal, logika, dan fitrah. Fitrah itu adalah sesuatu yang ditanamkan oleh Allah di dalam diri seorang manusia, itu namanya fitrah. Taib. Awalan ta'rifuhu. Yang pertama, pengenalannya atau pengertiannya. Alif, lughatan ar-rububiyyatu masdarun minal fi'li rababa. Ar-rububiyyah adalah predikat dari kata kerja rababa atau rabbaba atau rabba, bisa. Wa minhu rabb, dari rububiyah diambil dari kata-kata ar-rabb, dan itu salah satu nama Allah, ar-rabb. Ini juga menunjukkan bahwa ar-rabb itu adalah tauhid asma wa sifat, ar-rabb juga tauhid rububiyah. Makanya disebut dengan nomor 1, jadi nomor 1 dan 2 dijadikan 1. Tauhidul ilmi wal ma'rifah. Pengenalan dan ma'rifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa rububiyah sifatullah. Nah, ingat nih baik-baik. Rububiyah adalah sifat Allah. Allah yang memiliki Rabb, pemeliharaan. Wa hiya ma'khudatun min ismi Rabb, dan dia diambil dari nama Allah Ar-Rabb. Makanya kaidahnya tadi apa? Dari setiap nama Allah diambil sifat. Ingat itu kaidah baik-baik. Dari setiap nama Allah pasti bisa diambil sifat. Ambil saja nama Allah apa? Silahkan. Bisa diambil namanya sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, diambil dari nama tersebut sifat rahmat. As-Sami' diambil dari nama tersebut sifat sama', pendengaran. Al-Basir, maha melihat, diambil dari sifat tersebut al-Basar, penglihatan. Apalagi? Apalagi? Nama Allah apa lagi? Al-Qadir, diambil yang maha kuasa, yang maha kuasa, itu nama Allah, diambil dari nama Al-Qadir, sifat Allah, yaitu apa? Qudrah, kekuasaan. Yang maha kuasa itu namanya, kekuasaan itu sifatnya. Yang maha mendengar itu namanya, pendengaran itu sifatnya. Saya dipahami ya? As-salam, yang maha memberi keselamatan, itu namanya, sifatnya apa? Yang memiliki keselamatan. Yang memiliki keselamatan. Ya, kalau sudah bingung beritahu saya. Ya. Ini bukan Ustadz Firanda lagi yang ngajar. Kalau Ustadz Firanda kan cepat ngajarnya. Ini dari tadi saya ngulang-ulang kan? Karena saya tahu tauhid asma wa sifat itu perlu tarkiz, perlu konsentrasi penuh. Kalau tauhid ibadah,
tauhid rububiyah gampang. Rububiyah meyakini Allah, perbuatan Allah apa saja. Sudah. Kalau tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah tentang perbuatan hamba, selesai. Tapi kalau tauhidul asma wa sifat perlu konsentrasi penuh. Ya. Baik, war-rabbu fi kalamil arab yutlaqu ala ma'anin minha al-malik was-sayyidul muta' wal muslih. Ar-rabbu di dalam bahasa Arab, orang-orang Arab ketika berbicara dengan kata ar-rabbu maka maknanya banyak. Yang pertama al-malik, yaitu sang raja. Yang kedua as-sayyidul muta', pemimpin yang ditaati. Yang ketiga al-muslih, yang memberikan perbaikan, yang melakukan perbaikan. Al-muslih, yang melakukan perbaikan. Itu secara bahasa, secara etimologi. Sekarang secara istilah syariat, tauhidur rububiyah atau tauhidul af'alil ibad atau tauhidul ilmi wal ma'rifah, secara terminologi syariat Islam apa itu? Fa inna tauhidur rububiyah huwa ifradullah bi af'alih. Nah, lihat perisang yang saya tulis, bahwa tauhidur rububiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Af'alillah, tauhidu af'alillah, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Bahwasanya apa? Tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah. Karena mengatur, mencipta dan berkuasa itu adalah perbuatan Allah. Tidak ada yang mengatur, mencipta, berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa minha al-khalq, di antara perbuatan Allah penciptaan, war rizq, pemberian rezeki, was siyadah, kepemimpinan, wal in'am, pemberian nikmat, wal mulk, kerajaan, wat taswir, penciptaan atau pengaturan bentuk rupa, wal ata wal mana', pemberian dan penahanan, si fulan diberi, si fulan ditahan, wan naf'i wad dar, pemberian manfaat, penahanan mudarat, wal ihya'i wal imata, penghidupan, kematian, wat tadbir al muhkam, pengaturan yang penuh dengan proporsionalitas, pengaturan, wal qada'i wal qadar, penetapan takdir makhluk, wa ghairu dzalika min af'alihi allati la syarika lahu fiha, dan lain-lainnya dari perbuatan-perbuatan Allah yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Walihada fa innal wajiba 'alal 'abdi ay yu'mina bidzalika kulli. Oleh sebab inilah wajib bagi seorang hamba untuk beriman itu seluruhnya, mengimani bahwa Allah memiliki perbuatan-perbuatan yang tunggal Allah lakukan. Tidak ada yang menolong Allah, tidak ada yang ikut andil dengan Allah dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Tidak ada. Ini namanya tauhid apa? Al-rububiyah atau af'alillah atau tauhidul ilmi wal ma'rifah. Baik. Thaniyan adillatuhu, dalilnya. Yang kedua adalah dalil-dalilnya minal kitab, dari Al-Qur'an, yaitu surat Luqman ayat 10 sampai 11. Dalil tauhidur rububiyah. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit tanpa tiang yang kalian bisa lihat. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum. Dan Allah meletakkan di bumi rawasi, paku-paku bumi. Apa itu paku-paku bumi? Gunung-gunung, ya, gunung-gunung. Wa batsa fiha min kulli dabbah, dan di bumi Allah membiarkan setiap makhluk yang melata berjalan. Wa anzalna minas sama'i ma'an, dan telah kami turunkan dari langit air. Yaitu air apa? Hujan. Fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim, dan dari air tersebut kami tumbuhkan di dalam bumi dari setiap tumbuhan-tumbuhan yang berpasangan yang mulia.
Hadza khalqullah. Inilah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Lalu perlihatkanlah apa yang telah diciptakan oleh Tuhan-Tuhan selain Allah. Balidz zalimuna fi dhalalim mubin. Tetapi memang orang-orang zalim benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Surat Luqman ayat 10 sampai 11. Kemudian dalil yang kedua dari Al-Quran surat At-Tur ayat 35, dan ini ayat agung sekali. Ayat inilah yang bisa memasukkan Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam. Lihat ayatnya. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun? Apakah makhluk-makhluk ini diciptakan dari tanpa sesuatu atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini mustahil, nggak masuk akal. Am khuliqu min ghairi syai'? Apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu apapun langsung gitu abrakadabra langsung ada? Atau amhumul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini nggak mungkin, pasti ada pencipta. Nah, itulah tauhid rububiyah. Minas sunnah. Adapun dari hadis ma rawahul Imam Ahmad wa Abu Dawud min hadis Abdullah bin Syikhir radhiyallahu an marfu'an wa fihi as-sayyidullah tabaraka wa ta'ala. Adapun dari hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Syikhir secara marfu'. Marfu' itu sampai kepada Rasulullah SAW, terangkat kepada Rasulullah SAW. Di dalam hadis disebutkan as-sayyid Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pemimpin, yang pengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qad thabata 'inda Tirmidzi wa ghairihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi wasiyatihi li Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai' lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Dan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abdullah bin Abbas. Apa wasiatnya? Ketahuilah, kalau umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat apapun kepadamu, maka mereka tidak akan pernah bisa beri manfaat kepadamu sedikit pun, kecuali yang telah Allah tuliskan untukmu. Ini tauhid rububiyah. Dan subhanallah, dari sini kita bisa ambil pelajaran. Tauhid rububiyah memberikan kepada kalbu kita rasa tawakal. Nah, ini yang kadang-kadang sebagian orang kalau ngajar tentang tauhid, ngajar tentang akidah, tidak disinggung kalbunya. Akhirnya ilmunya hanya ilmu luar. Hanya sekedar referensi pembendaharaan ilmu, tidak masuk kepada qalbu. Orang kalau sudah belajar tauhid rububiyah, maka dia senantiasa kuat tawakalnya, sabar, penuh baik sangka. Contoh Nabi Musa di belakang Fir'aun dengan sejuta bala tentara lengkap dengan persenjataannya di depan laut, sampai yang ikut kepada Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini mau bertemu, maka pengikut Nabi Musa mengatakan kita benar-benar bisa dikejar oleh mereka. Apa kata Nabi Musa? Lihat tauhid rububiyah. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Lihat, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku, bersamaku ada Rabb. Makanya orang bertauhid rububiyah itu tawakalnya kuat. Makanya kebalikannya, yang putus asa, yang patah semangat, itu berarti sedang kurang tauhid rububiyahnya. Yang tidak berdoa kepada Allah sedang kurang tauhid rububiyahnya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untuknya. Sebaliknya, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan mudarat, bahaya kepada engkau, mereka tidak akan bisa kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untuknya.
Itu semua sudah terangkat penanya, artinya ketetapannya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Penanya sudah diangkat, lembaran Lauhul Mahfuznya sudah kering, tetap tidak bisa berubah. Allah berfirman, wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah ada Lauhul Mahfuz. Tidak akan berubah. Contoh lagi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api yang sangat besar, datang Jibril alaihissalam menawarkan bantuan. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun aku minta tolong kepada engkau, maka tidak. Adapun kepada Allah, maka aku senantiasa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa begitu? Karena tauhid rububiyah. Itu yang membimbingnya. Orang tauhid rububiyah tidak akan pernah putus asa, selalu optimis, selalu husnudzan. Apapun masalah yang dia miliki. Karena dia yakin Allah yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Kuasa. Punya istri wangal. Mungkin tahulah wangal. Wangal itu maksudnya dimamai kada igul-igul. Kada tahu menau. Ya, dimamai sekali, sidin memamai 100 kali. Maka yang seperti ini tidak ada cara kecuali nadah tangan sama Allah. Tidak bisa kita nadah tangan sama Allah kecuali ketika kita meyakini rububiyah Allah. Tidak semangat berdoa kecuali ketika kita meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jim, dalalatul aql, pendalilan logika atas rububiyah Allah. Dallal aqlu ala wujudillahi ta'ala wa infiradihi birrububiyah wa kamali qudratihi alal khalqi wa saytaratihi alaihim. Akal, logika kita, rasio kita menunjukkan bahwa adanya Allah dan esanya Allah dengan rububiyah, dengan kesempurnaan kekuasaan Allah atas seluruh makhluknya. Wa dzalika an tariqin nazar wa tafakkuri fi ayatillahi dallah alaih. Dan ini dengan cara bagaimana? Kita memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah. Wan nazari fi ayatillah, dengan melihat, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah pada makhluk-makhluknya. Wal istidlalu biha ala rububiyatihi, dan bersandar dengan penglihatan tersebut atau makhluk-makhluk tersebut atas rububiyah Allah. Turukun katsirah bihasabi tanawu'il ayat wa ashharuha tariqan. Untuk meneliti makhluk-makhluk Allah tentang kekuasaan Allah itu caranya banyak, tetapi yang paling masyhur ada 2 cara. At-tariqul awwal, an-nazaru fi ayatillah, memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah fi khalqin nafsil basyariyah, dalam penciptaan manusia. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah ada pada penciptaan manusia. Wa huwa ma yu'raf bi dalalatil anfus. Namanya adalah dalalatul anfus, yaitu penunjukan pada diri manusia. Fan nafsu ayatun min ayatillah. Jiwa manusia ini, badan manusia ini adalah tanda, salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah al-azimah, yang agung, ad-dala ala tafarrudillah wahdahu birrububiyah la syarikalah, yang menunjukkan tentang keesaan Allah dalam rububiyah, tidak ada sekutu bagi Allah. Diri kita ini, makanya bisa kita katakan, ente enggak mau membagi tauhid menjadi 3, berarti ente belum mempelajari diri sendiri. Ente ini memang kadang-kadang belum mempelajari diri sendiri. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihatnya? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa qala ta'ala wa nafsi wa ma sawwaha, demi manusia dan
demi yang telah kami ciptakan secara sempurna. Asy-Syams, dalam surah Asy-Syams ayat 7. Walihada law annal insana am'ana an-nazara fi nafsihi wa ma fiha min ajaibi sun'illah la arsyadahu dzalika ila anna lahu rabban khaliqan hakiman khabiran. Oleh sebab itulah kalau manusia benar-benar melihat kepada dirinya dan apa saja yang ada dalam dirinya dari keajaiban-keajaiban ciptaan Allah, maka itu akan memberi petunjuk kepada dirinya bahwa dia yakin ada Rabb, dia yakin ada pencipta, dia yakin ada pencipta yang maha bijaksana dan maha mengenal tentang ciptaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya yang menjelaskan ini para dokter yang mengetahui tubuh manusia. Mata saja. Berapa aliran darah yang ke situ, berapa sel yang ada di situ, berapa urat yang masuk. Mata saja, subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit menarik. Saya tadi malam dengar kajian tentang cacat berkaitan dengan tubuh manusia yang cacat. Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, suatu masa di dalam bulan Ramadan sesudah selesai tarawih di Masjid Nabawi, beliau tetap di Masjid Nabawi. Dan ada orang menyebutkan beliau di situ, ada orang Indonesia, kata beliau, cacat kaki satu. Dia memakai 2 tongkat karena satu kakinya cacat. Tetapi dia sholat berjam-jam dengan satu kaki tersebut. Ya, berdiri ruku sujud, berdiri ruku sujud dengan satu kaki tersebut dia sholat. Maka kata Syekh, ini memberikan pelajaran yang sangat berarti kepada saya pribadi. Saya tidak tahu orang itu siapa, tidak pernah ketemu, dan Allah bertakdir saya belum pernah ngomong setelah itu kepada orang tersebut. Saya tidak tahu bahwa orang itu hidup atau mati sekarang, tetapi dia memberikan pelajaran kepada saya. Annal i'aqah laisa fil atraf, walakin al i'aqah fil qulub. Kecacatan bukan pada anggota tubuh, tetapi kecacatan yang hakiki ada pada kolbu masing-masing. Kecacatan bukan pada anggota tubuh. Kadang ada orang yang dia susah berbicara, tetapi Allah mudahkan bagi dia untuk menghafal Al-Quran, baca Quran dengan baik dan benar. Kadang ada orang yang dia bisu, dia tuli, dia buta, akan tetapi dia bisa menghafal Al-Quran. Kadang ada orang yang kakinya buntung, akan tetapi dia bisa sholat. Kadang ada orang tangannya buntung, tetapi dia ahli sedekah. Al-i'aqah laisa fil atraf, walakin al-i'aqata fil qulub. Kecacatan bukan pada anggota tubuh, tetapi kecacatan pada hati, pada kalbu manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kalau memperhatikan dirinya, maka dia akan dapati bahwa ada tauhid rububiyah. إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها أو أن يحول إلى علقة أو يحول العلقة إلى مضغة أو يحول المضغة عظاما أو يكسو العظام لحما. Seorang manusia tidak akan bisa menciptakan nutfah. Nutfah adalah percampuran antara sel mani laki-laki dengan sel telur perempuan. Nutfah. Manusia nggak bisa cipta itu. Kita yang tercipta dari nutfah tidak bisa menciptakan nutfah. Secanggih-canggihnya kedokteran tidak bisa menciptakan. Ya. Kemudian dari nutfah 40 hari setelahnya
menjadi alaqah, segumpal darah. Nggak bisa manusia menciptakan. 40 hari yang ketiga menjadi mudghah, segumpal daging. Seperti orang makan satu suapan, mudghah, satu suapan. Kecil-kecil itu. Yang kemudian kalau sudah keluar, dia menjadi membesar. Tidak ada yang mencipta itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi para ikhwah, belajar tauhid rububiyah ini diketuk kalbunya, semakin tawakal, semakin berbaik sangka, semakin bersandar kepada Allah, semakin sabar menghadapi ujian dan seterusnya. At-tariq ats-tsani an-nadhar fi ayatillah fi khalqil kaun wa huwa ma yu'raf bi dalailil afaq. Kemudian cara yang kedua adalah memperhatikan tanda-tanda alam semesta yang disebut dengan dalailul afaq, yaitu penunjukan-penunjukan alam semesta. Kalau tadi penunjukan diri sendiri. Wa hadhihi kadzalik ayatun min ayatillahil 'azimah dalla 'ala rububiyyati. Ini juga sama. Dia adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kepada rububiyah Allah. Perbuatan Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Dalilnya surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim fala yubsiru wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan perlihatkan di alam semesta tanda-tanda kekuasaan kami dan juga pada diri mereka sampai jelas bagi mereka bahwa Allah lah yang paling berhak untuk diibadahi. Apakah tidak cukup Rabbmu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan atas segala sesuatu? Wa man ta'ammala al-afaqa wa ma fi hadzal qaul min sama'in wa ardin wa mashtamalat 'alaihi as-sama' min nujumin wa kawakib wa syams wa qamar wa mashtamalat 'alaihi al-ardu min jibalin wa ashjarin wa biharin wa anharin وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون. Siapa yang memperhatikan alam semesta ini dan apa saja yang ada di alam semesta ini, dari langit, bumi, apa yang dikandung oleh langit, dari bintang, kemudian meteor-meteor, matahari, planet-planet, bulan, dan apa saja yang dikandung oleh bumi, dari mulai pegunungan, gunung-gunung, pepohonan, lautan, sungai, dan apa saja yang terjadi pada bumi dari siang dan malam, ya, dan berjalannya alam semesta ini dengan peraturan yang sangat detil. Itu semua menunjukkan bahwasanya ada Sang Pencipta atas alam semesta ini. Kalau masjid ini kita ceritakan, ini di masjid di Samarinda ada masjid bintang Sunnah, lantai 3, ya. Tapi dia jadi dengan sendirinya. Orang gila kamu katanya. Itu baru masjid. Bagaimana alam semesta ini? Ya. Mujidan lahu mudabbiran li syu'uni. Pasti ada yang mengadakannya. Ada yang mengaturnya. Wa kullama tadabbara al-'aqilu fi hadhihi al-makhluqat wa taghalghala fiqruhu fi bada'il kainat alima annaha khuliqat lil haqqi wa bil haqq. Dan setiap yang dia bergerak sendiri, siapa yang menggerakkan tadi? Menakutkan. Iya, iPad saya bergerak sendiri coba. Baik. Ya, lanjut. Nah, kemudian mengatakan ini semua menunjukkan bahwa ada Sang Pencipta untuk alam semesta ini. Ada yang mengadakan alam semesta ini. Ada yang mengatur untuk keberadaan alam semesta ini. Setiap kali akal mentadabburi makhluk-makhluk Allah, fikirannya berfikir terhadap
agungnya ciptaan-ciptaan Allah, maka ia akan mengetahui bahwa ini semua makhluk diciptakan dengan kebenaran, untuk kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha sahaif ayat wa kutub wa barahinu wa dalalatu ala jami'i ma akhbara bihi Allahu an nafsi wa adillatin ala wahdaniyati. Dan bahwasanya ini adalah ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, bukti-bukti nyata, pendalilan-pendalilan atas apa yang Allah beritahukan tentang dirinya, bahwa Allah lah sang pencipta, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad jaa fi ba'd al-athar anna qauman aradu al-bahtha ma'al Imam Abi Hanifah fi taqrir tauhid rububiyyah. Disebutkan sebuah kisah bahwa ada orang-orang yang berdebat dengan Imam Abu Hanifah tentang tauhid rububiyah. Benar enggak Allah itu ada? Benar enggak Allah itu pencipta, pengatur, berkuasa? Faqala lahum rahimahullah, akhbiruni qabla an natakallam fi hadhihi al-mas'alah an safinatin fi Dujlah tadhhabu fatamtali min at-ta'ami wa ghairihi bi nafsiha wa ta'udu bi nafsiha fatarsu bi nafsiha wa tarji'u kullu dhalika min ghairi an yudirha ahad. Kata Imam Abu Hanifah, sang orang cerdas ini, sebelum kita diskusi, coba beritahukan kepada saya, kalau seandainya ada sebuah kapal berjalan di malam hari, di dalamnya ada makanan, dia berjalan sendiri, dia kembali sendiri, kemudian dia berlayar sendiri, seluruhnya dia lakukan itu sendiri tanpa ada kaptennya. Bagaimana menurut kalian? Faqalu hadza muhal, la yumkinu abadan. Maka mereka yang mendebat Imam Abu Hanifah mengatakan, ini mustahil, gak mungkin ada seperti itu. Faqala lahum idza kana hadza muhalan fi safinah fa kaifa fi hadzal alami kullih ala ulwihi wa suflih. Kalau seandainya itu mustahil dalam perahu, dalam kapal, bagaimana dengan alam semesta ini? Mustahil sebuah kapal berjalan sendiri, kembali sendiri, di dalamnya ada makanan sendiri, minuman sendiri, mustahil. Bagaimana dengan alam semesta ini? Pasti ada yang menciptanya, ada yang mengaturnya, ada yang berkuasa atasnya, di atas alam-alam yang atas ataupun alam yang bawah. Fa nabbaha ila anna ittisaqal alam wa diqqata sun'ihi wa tamama khalqihi dalilun ala wahdaniyati khaliqihi wa tafarrudihi. Maka Imam Abu Hanifah memberikan pelajaran kepada kita bahwa luasnya alam semesta ini, telitinya penciptaan pada alam semesta ini, sempurnanya pengaturan pada alam semesta ini, dalil tentang esanya Allah yang maha pencipta dan maha pengatur akan hal itu. Nah, ini dulu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pembahasan pertama tentang tauhid rububiyah. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin bertanya? Nah, sudah lapar pian? Nasi kuning menghadangi lah. Ini pertemuan kedua kita di Masjid Al-Amin. Apakah dengan membagi tauhid menjadi tiga dapat memberi kesempatan kepada orang kafir Quraisy untuk masuk surga dikarenakan kaum Quraisy beriman kepada rububiyah Allah? Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan di antara keimanan orang musyrik jika dikatakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi dan gunung, mereka akan menjawab Allah, sedangkan mereka dalam keadaan berbuat syirik kepadanya. Maka jawabannya tidak. Kenapa? Tauhid rububiyah adalah salah satu komponen dari tauhid yang wajib diimani. Sedangkan mengimani Allah harus tiga komponen. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Sedangkan orang-orang musyrik, mereka tidak mengimani tauhidul ibadah. Maka harus tiga-tiganya seseorang mengimaninya dengan sebaik-baiknya. Harus tiga-tiganya. Kalau tidak, maka tidak akan bermanfaat tauhidnya. Dan itu dalil bahwa tauhid rububiyah
tidak mencukupi jika tidak dibarengi dengan tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah lah yang merupakan tauhid paling utama yang didakwahkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang membedakan kita dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid adalah tauhidur uluhiyah, tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Itu yang membedakan kita. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Saya berharap yang hadir istiqamah hadir. Ya. Ini meskipun kitabnya panjang akan tetapi penjelasannya ringkas, bahasanya mudah. Ya. Dan tidak perlu terlalu panjang saya menjelaskan, menerangkan karena bahasanya mudah. Karena yang nulis adalah ulama-ulama di zaman sekarang dengan bahasa yang sesuai dengan zaman kita. Maka bisa di-download materinya dengan judul Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Ya, yang ditulis oleh nukhbatun minal ulama, kumpulan dari para ulama, 3 ulama tadi, yaitu Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, kemudian Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Salih As-Suhaimi hafizahullah, dan Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, dan seluruhnya adalah guru-guru besar di kampus Universitas Islam Madinah dan juga guru-guru besar di Masjid Nabawi. Maka istiqamahlah sampai kita benar-benar paham tentang permasalahan rukun iman. Dan saya lihat kitab ini adalah salah satu kitab yang lumayan rinci dan sangat cocok bagi pemula yang ingin belajar rukun iman, yang ingin belajar rukun iman secara mendetil dan seperti itu. Dan saya pernah ketika Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Rumaysa Muhammad Abduh Tuasikal yang berkunjung ke Banjarmasin beberapa waktu yang lalu, saya pernah bertanya, karena beliau punya biro jodoh kan. Kata saya, apa standar ikhwan atau laki-laki diterima lamarannya? Standarnya adalah harus beragama. Apa yang dimaksud dengan agama? Apakah hanya sekedar ke masjid, kemudian jenggot panjang, celana cingkrang? Apalagi kalau sudah ada maunya, semangat ke masjidnya. Karena akhwat yang calonnya ada ikut, kan nanti di absen. Ikut nggak kajian Ustadz Ahmad? Ya, apa saja yang diringkas? Kalau akhwatnya benar-benar ingin dapat pemimpin yang saleh, maka dia harus seperti itu, bukan hanya sekedar ke masjid. Anda sebagian yang nyari-nyari jodoh cuma 3 bulan ke masjid Bintang Sunnah atau ke masjid Al-Amin, karena di sana banyak akhwat yang perawan atau janda, akhirnya sudah dapat jodoh nggak ke masjid lagi. Ya, maka salah satu standar beragama adalah benar akidahnya, bukan hanya pergi ke masjid, bukan hanya sholat, benar akidah, harus memahami dengan baik dan benar. Dan ini pelajarannya, ya, seperti itu. Karena saya harapkan untuk istiqamah dan berdoalah agar istiqamah sehingga kita benar-benar memahami apa itu usulul iman, apa itu tauhidul asma was sifat, dan juga tauhid rukun iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, kepada para rasulnya, kepada qada dan qadarnya. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.